Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan daring kita. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Dosen Abdul Aziz Batubara, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara yang akan dibacakan oleh teman kami, Lola Kamal. Kepada Lola Kamal, kami persilakan. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Latar belakang dan pengertian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Pancasila berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat, pembukaan UUD 1945, dan sebagaimana tertuang dan Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Apa itu Pancasila? Berikut adalah arti Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua ada menurut Muhammad Yamin, yaitu Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gambar sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah gambar bintang tunggal, yaitu simbol sila pertama. Bintang dalam simbol Pancasila pertama melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Simbol bintang bersudut 5 juga melambangkan cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Gambar bintang tunggal ini melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini menempati bagian tengah perisai yang memiliki latar berwarna hitam. Yang kedua, gambar rantai emas, simbol sila kedua. Gambar rantai emas melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai dalam simbol Pancasila kedua melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai.
Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sementara mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai ini juga memiliki makna yang artinya manusia dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat, saling mencintai, bersikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin, simbol sila ketiga. Pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin ini dalam simbol Pancasila ketiga melambangkan persatuan Indonesia dengan semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin digunakan sebagai simbol Pancasila karena merupakan pohon besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Pohon beringin berwarna hijau dengan latar belakang berwarna putih yang terletak di bagian kanan atas Pancasila. Simbol keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dalam simbol Pancasila kelima melambangkan permusyawaratan. Banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah dengan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Simbol kepala banteng berwarna hitam putih memiliki latar berwarna merah yang terletak di bagian kiri atas perisai. Selanjutnya adalah simbol terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dalam simbol Pancasila kelima melambangkan pangan dan sandang, syarat pokok kemakmuran. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan papan. Simbol padi dan kapas ini berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dengan latar berwarna putih, yang terletak di bagian kiri hewan perisai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam bentuk negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang. Mengenai hal ini, Kirti Dipo Yudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya, dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin. Memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 2. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara. 3. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia. 4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai bangsa negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti itu sendiri. Kata Ir Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging kepada masyarakat Indonesia. Maka, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.